Aku menyembahmu. Sini kita percaya, ku percayakan hanya bagimu. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu. Sini percaya, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia di malam hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau datang di malam hari ini. Tuhan Yesus, kami lihat rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan di malam hari ini. Dengan ibadah kami di malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang di hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas setiap aktivitas kami yang telah kami lakukan di sepanjang hari ini, Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu menuntun kami, Bapa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami rindu datang di hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau beribadah di hadapan-Mu di malam hari ini, Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami di malam hari ini, Bapa. Dimanapun kami berada, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan Yesus. Tempat kami berbeda-beda, tetapi Tuhan selalu mempersatukan kami di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah kami di malam hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati, kiranya firman yang berasal dari yang semuanya berasal daripada Engkau, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi dengan menyanyikan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita nyanyikan ini lagu dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ya. Tibalah saatnya kita akan melawat dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Hanya Dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku. Hanya dekat Bapakku. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya dekat Allahku saja. Hanya dekat sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku. Hanya dekat Bapakku. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
yang banyak seterusnya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau telah menjaga, Engkau telah melindungi kami, hingga kami ada sebagaimana ada pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tibalah saatnya juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai Tuhan, biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu nanti Tuhan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Suara saya kedengaran? Kedengaran? Halo? Iya, kedengaran. Ya, shalom. Semua orang Nias kan? Iya. Ada orang luar? Ada sebagian orang luar. Oke, salam Nias dulu ya. Ho, Fefu. Oh, Shalom. Di nama Tuhan, pada malam hari ini, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengizinkan saya untuk mengambil sebagian firman Tuhan atau membawakan firman Tuhan. Terima kasih kepada pengurus-pengurus. Biarlah Tuhan kembali memberkati teman-teman sekalian. Baik, pada malam hari ini, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tidak kenal saya, ada juga yang kenal saya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Samadaya Harifah, asal dari Gunung Sitoli, yaitu di Olora. Saya berada pada saat ini di Surabaya, sedang menjalankan studi itu di STT Sabda Agung. Saya sekarang udah semester 7. Ya, itu saja perkenalan saya. Nanti kalau perkenalan lainnya bolehlah melalui pribadi. Ya. Baik, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Sudah ditemukan? Sudah ditemukan? Iya, sudah. Sudah, amin. Baik, kita akan membacakan secara bersama-sama ya. Secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kita akan membaca. 1, 2, 3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sekali lagi saya akan membacakan kepada kita semua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Satu ayat firman Tuhan ini mungkin firman Tuhan ini tidak asing lagi ya untuk kita dengarkan. Mungkin saudara-saudara atau saudara-saudari yang
dikasihi dalam nama Tuhan Yesus sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi pada malam hari ini mari kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan ini, walaupun kita sudah mendengarkan atau kita sudah khotbahkan, tetapi marilah kita terus mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Baik, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema kepada kita semua, yaitu menanti jawaban Tuhan. Menanti jawaban Tuhan. Mungkin teman-teman sudah mengalami bagaimana jawaban Tuhan dalam kehidupan teman-teman semua. Mungkin teman-teman sudah mengalaminya semua itu. Jadi, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini berbicara tentang ucapan syukur dan doa, di mana pada saat Daud minta tolong pada Tuhan, maka Daud tidak henti-henti bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, di mana pada Daud dalam keadaan kesesakan, ia terus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi pertolongan kepadanya. Dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Hanya Tuhanlah yang sanggup membentenginya atau memberikan memberikan sebuah jalan kepadanya, karena dia tahu bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupnya. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita tahu juga pada saat ini ada banyak orang Kristen bertanya-tanya dalam hati, mengapa pertolongan Tuhan itu begitu lama sekali, begitu lama. Ketika mereka meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Tapi kenapa tidak pada saat itu Tuhan tidak langsung menjawab keluhan teman-teman. Padahal Tuhan sendiri berkata loh, di dalam Matius, satu orang membacakan kepada kita, Matius 7, ayat 7 sampai 8. Tolong teman-teman, satu orang membacakan kepada kita. Matius 7, ayat 7 sampai 8. Saya bantu bacakan ya. Bisa. Matius 7 ayatnya yang ke 7 sampai 8, firman Tuhan berkata, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Deni. Nah, sudah sangat jelas ya di kitab Matius ayat 7 dengan ayat 8 tadi. Dia mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Nah, yang membuat pertanyaan, Tuhan sudah mengatakan kok, apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta dalam namaku pasti saya akan berikan. Loh, kenapa pada saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kenapa tidak pada saat itu Tuhan menjawab? Kenapa? Mungkin ada pertanyaan dalam hati kita. Kenapa ya? Mungkin teman-teman pertanyaan dalam hati, kenapa ya kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Apakah Tuhan ini mengingkari janji? Sama sekali tidak, teman-teman. Sama sekali Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi teman-teman, kalau mungkin pada saat ini teman-teman mengalami hal tersebut,
jangan putus asa, tetap maju. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa teman-teman. Jadi kita tahu bahwa juga janjinya yang tertulis, janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu pasti akan digenapi. Begitu juga dengan doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar. Walaupun tidak pada saat itu, pasti ada saat yang tepat nanti. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa teman-teman dan saudara-saudari semua. Di mana juga kita bisa melihat ya di dalam Yesaya 40 ayat itu. Saudara Arius tolong bacakan kepada kita. Di mana tadi? Yesaya 40 ayat 31. Bentar ya. Lil. Yesaya tadi berapa? Yesaya 40 ayat 31. Oke, ini firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpaman Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, terima kasih kepada Saudara Arius yang telah membacakan firman Tuhan. Jadi sangat jelas ya teman-teman di Yesaya 40 ayat 31 ini mengatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi jangan bosan-bosan teman-temannya untuk menanti-nantikan Tuhan. Untuk menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Jangan pernah bosan untuk terus menjalani hubungan intim melalui doa kepada Tuhan. Setiap doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, Dia pasti akan mendengar dan menjawab. Kita juga bisa melihat teman-teman bagaimana Daud pada saat dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur tadi 40 ayat 2-4, kita bisa lihat di situ bagaimana Daud menanti-nantikan jawaban Tuhan pada saat dia dalam kesesakan, pada saat dia dalam kesusahan, dia terus bersyukur, dia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan menolongnya, Tuhan melindunginya, karena dia tahu bahwa hanyalah Tuhan yang pertolongan, hanyalah pada Tuhan saja ada segalanya. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sangat di perikop ini ya, bahwa setiap apa yang kita minta, apa yang kita keluh kesah kita kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan semuanya itu. Satu baik, saya akan mengingatkan kepada kita Mazmur 145 ayat 18. Di sini mengatakan firman Tuhan, ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Karena setiap
apa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Jangan putus asa kepada teman-teman. Saya mengatakan sekali lagi kepada teman-teman, jangan putus asa. Tuhan akan mendengar setiap jawaban atau setiap doa-doa yang teman-teman naikkan kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, terkadang doa kita dijawab Tuhan itu juga dalam waktu singkat ya. Saya sudah mengatakan tadi bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu kadang pada saat itu, kadang juga tidak pada saat itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap doa yang kita naikkan, kita jangan berdoa hanya untuk meminta keinginan kita sendiri. Meminta keinginan kita untuk kita senang, supaya kita senang, supaya kita memiliki sesuatu. Pasti kalau Tuhan kita menyampaikan doa itu kepada Tuhan, pasti Tuhan bertanya, Tuhan berkata, ketika saya ini kepada kamu, apakah kamu sungguh-sungguh saya? Terkadang pada saat ini teman-teman, banyak sekali, pernah juga saya sendirilah dalam kehidupan saya sendiri, saya anda, ketika saya dalam keadaan susah, saya kepada Tuhan, ketika doa saya dijawab, saya melupakan Tuhan. Saya tidak doa lagi, saya tidak bersekutu kepada Tuhan karena saya katakan Tuhan sudah menjawab. Tapi dalam hal itu saya dari teman-teman bahwa hal yang saya perbuat, hal yang saya lakukan itu tidaklah sesuai yang dikehendaki Tuhan. Tidaklah sesuai. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam kita tidak perlu takut pada jalan yang buntu. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Bentar, kumis ya. Bentar, Yosua. Sorry teman-teman ya. Yosua 1 ayat 9 katakan di sini. Di sini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tetap kita kuatkan hati kita ya. Jadi untuk menanti-nantikan jawaban Tuhan tadi, diperlukan suatu keberanian dalam diri kita. Karena di dalamnya ada harga yang harus kita bayar. Apa yang harga yang harus kita bayar teman-teman? Yaitu ketekunan, kesabaran, maupun kesetiaan. Itulah harga yang kita bayar. Terkadang teman-teman, dalam 3 hal ini sering kita abaikan. Seringkali kita abaikan sehingga kita sendiri menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kita mengatakan, kok Tuhan ini sih tidak adil.
Kenapa tidak adil? Setiap doa yang saya naikkan, kok tidak menjawab. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, disinilah muncul pertanyaan lagi dalam diri kita. Jadi muncul pertanyaan dalam diri kita, keadaan selain cara berpikir atau kita, ketika kita memikirkan mengapa Tuhan itu lambat menjawab doa-doa kita. Muncul pertanyaan dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita tadi kan, mengapa ya? Kok Tuhan itu tidak menjawab? Bersabarlah teman-teman, bersabarlah. Mungkin hidup kita pasti tidak benar dalam hal apa. Terkadang kita juga tidak melakukan segala perintah Tuhan, sering kita berbuat salah, sering kita juga berdoa tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, mungkin hidup kita dalam posisi tidak benar, sehingga Tuhan harus menunggu. Tuhan harus menunggu sampai kita bertobat. Sampai kita bertobat dan mengerti kehendak-Nya. Terkadang kita manusia ini tidak mengerti kehendak Tuhan. Hanya mengerti kehendak. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah katakan tadi, bersabarlah dalam menantikan jawaban Tuhan. Jadi setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, meminta yang lebih daripada yang diberikan Tuhan. Terkadang saya sendiri mengalami teman-temannya. Saya sendiri mengalami hal tersebut. Di mana pada saat-saat saya membutuhkan sesuatu, saya meminta hal-hal yang tidak inginkan dalam kehidupan saya. Saya meminta yang sesuatu yang tidak sewajarnya lah. Kalau dipikir-pikir tidak sewajarnya saya minta, tetapi saya mencoba, tetapi lama-kelamaan saya baru sadar. Saya baru sadar bahwa apa yang saya ucapkan melalui doa-doa saya ini telah dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena hanya membuat kesenangan diri saya sendiri. Hanya membuat kesenangan diri saya sendiri. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah katakan, marilah, saya sudah katakan tadi ya, bersabar. Jadi mari kita mengubah pola pikir kita, mindset kita, mana cara kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah yang kita kehendaki itu kepada Tuhan, apakah apa yang kita minta itu kepada Tuhan, apakah sesuai dengan kehendak-Nya atau tidak. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan kepada teman-teman bahwa tidak ada besi yang menghancurkan dirinya sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang menghancurkan besi itu yaitu karatnya sendiri, karat itu. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Bagaimana kita melakukan kehidupan kita ini? Bagaimana kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan?
apakah tidak merugikan diri kita atau gimana? Jadi teman-teman yang dikasihi nama Tuhan Yesus, tetaplah bersabar menanti jawaban Tuhan. Setiap jawaban-jawaban Tuhan yang setiap doa-doa yang teman-teman naikkan pasti akan dijawab. Satu kesaksian saya kepada teman saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ketika saya tamat dari SMK, saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya akan bekerja di showroom. Saya minta kepada Tuhan berikan jalan petunjuk kepada Tuhan. Saya minta petunjuk kepada Tuhan di mana saya dapatkan ketika saya selesai sekolah, saya bekerja di mana. Karena cita-cita saya ingin bekerja di showroom Honda. Tetapi ketika saya meminta hal-hal yang tidak menghendaki apa yang saya minta itu. Karena dia tahu ketika saya melakukan hal tersebut nanti pasti saya akan melupakannya. Tetapi oleh karena itu Tuhan memberikan jalan keluar kepada saya sehingga ada banyak cobaan yang saya alami pada saat-saat itu, sehingga ada banyak kasus-kasus juga yang saya alami dalam hidup saya. Ketika saya sudah mengenal akan panggilan Tuhan, saya kembali berdoa kepada Tuhan bahwa benar Tuhan, bahwa setiap janjimu ya dan amin. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya mengatakan kepada teman-teman, setiap doa-doa yang dinaikkan teman-teman, janganlah tergesa-gesa ketika mengambil keputusan, janganlah tergesa-gesa ketika menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, janganlah meminta hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri, tetapi marilah kita juga berdoa untuk kesenangan orang lain. Karena orang-orang lain di luar sana juga membutuhkan doa-doa kita, teman-teman. Membutuhkan doa-doa kita. Jadi saya yakin dan percaya kepada teman-teman semua yang ada di sini, saling mendoakan, kita saling menaikkan segala pergumulan-pergumulan kita, apalagi pada saat ini Tuhan, di COVID-19 ini ada banyak jiwa-jiwa yang telah meninggalkan kita. Jadi teman-teman, apalagi di Polonia sekarang ya, di Polonia sekarang sudah banyak kita dengar ada yang meninggal, tapi marilah kita percaya mari kita berdoa teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti mendengarkan setiap jawab doa-doa kita, karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih teman-teman. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin firman Tuhan ini kalau tidak sesuai dalam keinginan teman-teman, mohon maaf. Inilah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya minta kepada Saudara Arius untuk doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, di mana pada malam hari ini kami diajarkan bahwa Tuhan selalu yang menjawab setiap doa kami dalam setiap keperluan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyata dalam setiap keperluan kami, sehingga apa yang kami naikkan, sehingga apa yang kami kumpulkan, sehingga terjadi di dalam nama Bapa Yesus kami. Tuhan, inilah ucapan syukur kami landaskan melalui nama Yesus penebus dosa. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus kembali memberkati. Ya, tibalah saatnya kita akan membuka ruang tanya jawab, atau ada teman-teman yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilahkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari firman Tuhan tadi, atau mau kasih tambahan, dipersilahkan dulu. Ya, dari saya. Ya, silahkan. Sebelum ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing bersama, saya akan duluan. Ya, kami sebagai dalam panitia pengurus, kami berterima kasih kepada teman-teman yang melayani malam hari ini. Puji Tuhan, ya jaringan 80% lancar malam hari ini. Mulai dari kita mengawali tadi kegiatan ibadah, lancar semua. Jadi puji Tuhan, mari kita tingkatkan untuk ke depan lagi lebih serius dalam ibadah. Walaupun lewat online, tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu hadir. Dia dengar, dia melihat. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan patung yang diam, yang tidak bisa mendengar. Terkait dengan apa yang kita firman Tuhan sudah ingatkan kita malam hari ini, bahwa setiap doa kita itu tidak pernah sia-sia. Betul, itu benar. Ya, karena Allah kita Allah yang hidup. Dia mendengarkan kita, bahkan dia katakan dia bersama dengan kita. Walaupun hanya bisikan hati, apalagi kalau kita katakan, keluarkan dengan kata-kata, pasti Tuhan lebih mendengar. Tetapi jawaban Tuhan itu tidak semua sesuai dengan keinginan kita, karena tadi dia dijelaskan bahwa ada waktunya Tuhan. Walaupun tidak menjawab hari ini, tetapi rencana Tuhan selalu indah. Berarti ada yang lain yang harus Tuhan siapkan buat kita semua. Jadi teman-teman, setiap doa, setiap perkataan kita, kerinduan kita tidak pernah sia-sia. Yang kita tahu bahwa tujuan yang Tuhan rencanakan adalah indah, penuh dengan harapan. Maka untuk itu malam hari ini kita diingatkan, terus berdoa, jangan patah semangat, jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan selalu mendengarkan semua doa kita. Untuk itu, biarlah setiap doa kita itu ya sesuai dengan keinginan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, untuk itu terus kita belajar. Ya, setiap kita memang tidak mengerti, tetapi kita percaya ada waktunya Tuhan akan memberi pengertian buat setiap kita. Untuk itu kita terus belajar. Walaupun hari ini kita belum mengerti, tetapi yang kita tahu Tuhan terus merencanakan yang indah buat kita. Untuk itu terus semangat dalam melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Itu dari saya, mungkin ada dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat yang melayani malam hari ini. Kita boleh diberkati semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Oke, dari saya ya. Oke, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus kembali memberkati. Tadi yang disampaikan tadi oleh hambanya tentang menantikan jawaban Tuhan. Kadang juga setiap manusia itu ya, kalau contohnya doa kita nggak dijawab, pasti kita kecewa kepada Tuhan. Itu kebanyakan juga kepada para hamba Tuhan, kepada semuanya lah. Itu tidak ada batasnya. Sering mereka putus asa, khawatir karena masih belum dijawab oleh Tuhan doa-doa mereka yang mereka gumulkan. Contohnya pribadi mereka. Ini kebanyakan juga manusia ini kalau mau meminta itu kepada Tuhan itu, dia meminta yang contohnya dia mau beli pesawat. Padahal kan itu bukan kebutuhan yang harus digunakan. Disitulah kelemahan manusia itu, karena
masih bayang-bayang tentang harta yang kedepannya itu. Bagaimana dia mempunyai untuk segala-galanya itu. Nah, tapi kalau Tuhan sudah menjawab doanya nanti, ya dia lupa lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu kehebatannya itu. Tetapi marilah kita pada malam hari ini kita diteguhkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Janganlah kita berputus-putus asa untuk menyampaikan setiap doa kita atau pergumulan kita kepada Tuhan. Bersabarlah, pasti indah pada waktunya. Karena mukjizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada hamba-Nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Tidak ada teman-teman lain. Shalom, dari saya. Ini pertanyaan saya. Ketika orang itu menantikan doanya atau sedang berdoa, apakah Tuhan tidak tahu sebelumnya apa yang kita minta itu sehingga kita harus berdoa kepada Tuhan? Dan memang tujuannya adalah untuk kita tidak tahu ya, di sini kita tidak tahu apa maksudnya dalam doa itu, dalam doanya itu. Tetapi kadang orang bertanya, apakah Tuhan tidak tahu sebelumnya apa yang kita butuhkan itu sehingga kita harus butuh doa? Nah, ini yang perlu saya pertanyakan, bagaimana dengan hal itu? Terima kasih. Ya, pertanyaan gimana tadi, apakah Tuhan tidak tahu terlebih dahulu apa yang kita minta atau bagaimana? Ini saya kurang mengerti pertanyaan ini soalnya. Ya, inti pertanyaannya tadi ini begini. Ketika mengapa kita harus butuh doa? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu? Dan bukankah Tuhan itu sudah tahu sebelumnya apa yang harus kita rencanakan dalam doa kita itu? Lalu dalam konteks ini kenapa manusia itu membutuhkan doa? Nah, ini yang perlu kita ya, diri kita. Terima kasih. Saya akan menjawab Saudara Jovan ya. Ya, ya. Menurut saya, Saudara Jovan, Tuhan itu Maha Tahu. Maha Tahu. Sebelum kita berdoa pun, Tuhan sudah tahu. Tetapi kamu, Saudara Jovan mengatakan tadi, kenapa kita harus berdoa padahal Tuhan tahu apa yang kita minta? Karena kita itu agar kita mempunyai hubungan intim kepada Tuhan. Ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan, sama aja kita tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun kita ada suatu keinginan kita, padahal Tuhan tahu keinginan kita itu, tetapi kita tidak menyampaikan melalui lewat doa kepada Tuhan. Kita hanya menunggu-nunggu saja bahwa Tuhan akan memberikan. Tuhan itu tahu bahwa inilah keperluan saya, inilah kebutuhan saya, inilah pergumulan saya. Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Tidak. Saya mengatakan tidak. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, itu adalah sebuah hubungan yang intim kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu saja menurut saya. Kalau ada tanggapan dari teman-teman, silakan. Oke, ini tambah dari saya. Pertanyaan dari Saudara Jovan ya. Tadi bahwa apakah Tuhan tidak tahu sebenarnya doa kita itu yang kita minta kepadanya. Ya, otomatis pasti Tuhan akan tahu setiap kebutuhan kita itu. Jadi gimana kesadaran sebagai manusia itu, kan kita punya Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, otomatis kita nggak minta apa-apa sama Tuhan, toh?
Tetapi karena kita punya Tuhan, maka kita minta dalam namanya, maka kamu akan menerimanya. Nah, itu. Tetapi kalau kita tidak punya Tuhan juga, sama siapa kamu meminta? Sama manusia. Memang kita juga sering meminta kepada manusia itu ya, kadang juga. Tapi kan nggak semua apa yang kita minta kepada manusia itu nggak bisa ini. Nggak bisa dikasih semua kebutuhan kita. Tetapi karena kita punya Tuhan, setiap apa yang kita minta kepadanya, tapi kita harus tunggu jawabannya. Nah, itu. Tetapi bukan hanya kita doa terus-menerus, tapi tidak ada tindakan apapun. Tuhan di tiap hari dia berdoa kepada Tuhan, siang malam. Tapi kalau nggak ada tindakan apapun tuh sia-sia doanya itu. Tuhan membuka jalan. Kalau contohnya kita berdoa kepada Tuhan, nanti ada jawaban Tuhan kepada kita, ini yang kamu lakukan. Itu kan namanya kan butuh tindakan. Ada saat-saatnya kita juga kalau contohnya masuk kita dalam lingkup apa namanya itu tidak bisa lagi, hanya berdoa saja. Tetapi selagi kita bisa, pasti kita berusaha. Dari setiap apa yang kita naikkan itu, pasti Tuhan akan memberi jalan lewat orang-orang di sekitar kita dan membantu kita. Itulah cara Tuhan yang kita tidak tahu sama sekali. Tetapi marilah kita, karena kita punya Tuhan, intinya aja mintalah, tetapi kita butuh tindakan dalam setiap doa-doa kita itu. Ini kebanyakan yang saya lihat sebagai manusia yang sekarang ini ya, cuman berdoa toh dia maunya turun dari langit supaya uangnya jatuh dalam rumahnya itu kan, tinggal dikumpulkan. Tetapi bagaimana kita itu juga meminta kepada Tuhan, tapi kita bekerja atau tindakan. Nah, itu karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat atau pikiran bagaimana untuk bisa mendapatkan apa yang kita minta itu kepadanya. Itulah cara Tuhan. Dia memakai siapa saja untuk membantu kita. Setiap apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada juga teman-teman yang lain. Boleh ditambahkan. Terima kasih. Boleh saya tambahkan? Ya, boleh. Boleh ya? Saya bantu ini. Ya, Boleh. silakan. Boleh ya? Iya, saya mau tambahin tentang pertanyaan siapa itu? Saudara Jovan. Jovan Mendova. Saudara Jovan ya. Pertanyaan kan, dia bilang tadi, Tuhan kan Maha Tahu. Jadi ketika Tuhan Maha Tahu, kenapa ada doa itu ya? Saya tanya balik sama saudara Jovan. Doa itu apa sih? Nah, saya langsung jawab sendiri ya. Doa itu nafas orang Kristen. Nah, doa itu dijelaskan tadi saudara Daya, bahwa doa itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, di dalam hubungan itu istilahnya doa, komunikasi antara kita dengan Allah. Nah, itu doa. Kalau tidak ada komunikasi, mana bisa kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, melalui mulut kita ini, kita bisa ngomong sama Tuhan. Nah, itu doa. Caranya melalui doa. Nah, pertanyaannya, saudara Jovan bilang tadi, apakah Tuhan tidak tahu segala keperluan kita, doa kita? Tahu. Tuhan itu Maha Tahu. Nah, karena dia Maha Tahu, dia melihat hati kita seberapa jauh sih, seberapa jauh engkau membutuhkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara doamu. Kalau kamu tidak membutuhkan Tuhan, berarti kamu tidak berdoa sama Tuhan. Kamu tidak membangun relasi kepada Tuhan. Relasi artinya hubungan antara kita dengan Tuhan. Sama, contohnya kita tahu dalam keluarga, hubungan kita dengan Bapak. Bapak kita itu tahu keperluan kita. Karena dia tahu keperluan kita, dia melihat apakah kamu membutuhkan papamu atau enggak.
apakah papamu itu berguna bagi kamu? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Apakah kita membutuhkan Tuhan di dalam doa kita? Nah, itu bukan dalam arti Tuhan tidak tahu bahwa doa kita itu, nah, bukan. Tuhan itu Maha tahu. Jadi artinya doa itu nafas orang Kristen. Ada hubungan komunikasi. Itu saja. Tuhan itu Maha tahu saja. Ya, terima kasih. Gimana Saudara Jovan sudah bisa mengerti? Oke, terima kasih jawaban dari teman-teman. Semoga memberkati kita semua. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin ada dari teman-teman lain lagi? Oke, salam. Shalom. Salam. Ya, terima kasih ya. Cukup menarik dan terima kasih juga karena teman-teman telah undang kita untuk sama-sama bergabung ibadah di Zoom malam hari ini. Ini sangat berarti sekali untuk saya secara pribadi, penjelasan dari hambanya Daya ya. Abang Daya, terima kasih buat penjabaran tentang doa. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Arjanus, marga saya marga Lombu. Yang bisa saya tanggapi dalam penyampaian firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-40 tadi, itu mengenai doa seruan si Daud, bagaimana ia merasakan kasihnya Tuhan. Jadi waktu dia merasakan kasihnya Tuhan atas penyertaan, atas segala sesuatu yang ia terima dari Tuhan, ia menaikkan syukurnya. Ya, kita harus memahami dalam hal ini. Inilah yang saya juga agak bingung sekali, soalnya dalam Mazmur sudah dikaitkan ke Matius pasal 7 tadi. Saya bertanya-tanya, gimana hubungannya ke sana gitu loh. Ya. Jadi baru saya dapat karena udah dijelaskan lebih mendetail tadi oleh hambanya. Cukup menarik. Tetapi coba kita pahami terus apa yang sebenarnya isi doa itu yang benar. Dan apa yang menjadi dasar kita itu berdoa. Saya akan membuka sebagian kepada kita. Dasar kita berdoa yaitu adalah Yesus sendiri telah mengajar kita. Dalam kisah Yesus ada di dunia pada 2000 tahun yang lalu, dia mengajar kita sebagai pengikut-pengikutnya bagaimana kita berdoa itu kepada Allah yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi dalam hal berdoa dibutuhkan dengan konsentrasi dan butuh juga kefokusan mengarah kepada Tuhan. Apa sih fungsi doa kalau kita pikirkannya? Apa fungsi doa kalau kita pikirkan? Mungkin teman-teman banyak konsep. Fungsi doa adalah kekuatan. Fungsi doa adalah sebagai curhat ya gitu ya. Sebagai komunikasi curhat kita kepada Allah kita. Ketika kita senang, ketika kita susah, kita bahagia dan lain sebagainya. Itulah konsep doa. Jadi dalam tadi Mazmur itu berbicara bagaimana satu pribadi Daud ia menaikkan syukurnya itu ya gitu ya. Tetapi di dalamnya itu ada tercatat hanya suatu seruan itu. Tapi kalau pertanyaan tadi diikutkan di situ, hidup beda konsep lagi gitu loh. Jadi yang saya tanggapi dalam pertanyaannya, saya masuk ke pertanyaan. Apakah Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi isi hati kita, jadi keperluan kita, dan yang menjadi harapan kita ke depan? Dia aja Tuhan kok, dia aja pencipta, dia aja yang memberikan kita nafas, kok dia nggak tahu? Jadi pertanyaannya kenapa kita perlu berdoa?
Ya gitu loh. Kenapa kita masih perlu berdoa kalau memang Tuhan itu udah tahu ya toh? Jadi kenapa kita perlu doa itu sebagai alat komunikasi kita, ya toh? Komunikasi kita kepada Bapa. Bagaimana kita menjaga hubungan, bagaimana kita menjaga persahabatan kita kepada Yesus. Gitu loh. Jadi kalau juga kita tidak punya ada doa persekutuan dengan inti kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan apa yang kita minta gitu loh. Memang Tuhan tahu sebenarnya. Tapi yang disampaikan oleh saudara yang tadi berkata bagaikan orang tua, bagaikan bapak. Sebenarnya bapak itu tidak semuanya tahu apa yang kita mau perlukan gitu loh. Tetapi Allah tahu. Kalau bapak hanya tahu dalam hal tertentu, ya doh. Bapak atau bapak kita di rumah atau orang tua kita, dia hanya tahu hal-hal tertentu itu. Kita harus garis bawah itu, tertentu dan segalanya. Tapi kalau Allah kita yang kita yakini Tuhan dan juru selamat kita, pencipta langit dan bumi, dia tahu dalam firman-Nya berkata saja, sehelai rambut saja, satu rambut saja, dia tahu loh. Itu. Jadi gunanya berdoa sebagai alat komunikasi kepadanya Allah. Dalam firman-Nya lagi pada kita lihat ya. Berdoa untuk apa? Itu untuk menjalin komunikasi kepada Tuhan. Jadi yang bisa kita pahami sekarang atau kita jadikan PR lah ya. Jadikan PR saya dan juga PR teman-teman semua. Sebenarnya Mazmur waktu melakukan persekutuan itu apa coba? Jadi itulah lalu kita. Mungkin teman-teman abang-abang tingkat di sini ya. Mungkin abang-abang teologi semua ya. Kalau kita memahami firman, menurut saya, kalau kita memahami firman, kita mengetahui konteksnya dulu. Kenapa ayat itu, pasal itu ada. Jadi kalau terus kita kontraskan ke pasal lain, ke kitab lain, mungkin nanti kita ngambang gitu loh. Itu yang maksud saya. Jadi itu cukup baik kepada abang senior penyabaran firman Tuhan yang cukup menarik, karena bagi saya doa itu juga perlu sekali. Perlu karena itu menjaga hubungan saya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya udah tanggapi tadi pertanyaan, mungkin nanti kurang. Ya kita lebih jelaskan lagi dalam pribadi kita masing-masing lah ya. Oke, terima kasih ya. Salam. Ya, tadi ada teman kita Denny tadi mau tambahkan, dipersilahkan. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Halo. Nggak perlu perkenalan lagi ya, langsung aja ada nama di situ. Oke, Madu. Ya, terima kasih buat saudara kami Kak Ardianus Lembu. Buat jawabannya tadi. Dan juga terima kasih buat paman saya, Daya Hareva. Sebagai pertanyaan yang luar biasa dari saudara kita, siapa tadi yang bertanya ya? Oh iya, Bang Jovan. Terima kasih pertanyaannya Bang yang sudah memberkati kita malam hari ini. Saya mau menambahkan sedikit. Itu memang pertanyaan di kalangan orang-orang di zaman sekarang ya. Tentunya itu sangat pertanyaan yang sedang dinanti-nantikan. Kenapa sih kita harus berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus meminta? Padahal kita tahu sendiri, Allah itu kan, atau Tuhan Yesus yang kita kenal kan sudah tahu apa yang kita perlu. Lalu kenapa kita harus mesti berdoa, kita minta? Maunya kan tanpa ada aba-aba, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan juga langsung menjawabnya. Nah, kalau kita melihat jalur firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hambanya tadi, itu adalah jawaban dari doa kita. Apa jawabannya itu kita menantikan. Lalu tadi, kalau mengenai jawaban yang disampaikan oleh saudara kita tadi,
Itu ada jawabannya, kita bisa melihat yang di Matius 7 tadi Bang ya. Di 7 ayatnya ke-1, ayatnya ke-7 sampai 8 dan seterusnya itu, di sana dia sudah memaparkan jawaban-jawaban dari pertanyaan saudara kita tadi. Nah, sebelum kita masuk di situ, mari kita melihat di pasalnya yang sebelumnya Bang ya. Di sana ada di pasalnya ke-6, itu ada perikopnya yang sangat luar biasa. Ada tentang hal berdoa. Nah, di sini sudah jelas sekali jawaban dari yang sudah kita tanyakan tadi tentang kenapa Tuhan harus kenapa harus kita meminta berdoa. Jadi firman Tuhan juga berkata dengan pasal yang ke-6 ini, dengan perikop yang sudah diberikan kepada kita, mari kita mengarahkan di ayatnya yang ke-8 ya Bang. Ayatnya ke-8 saya akan bacakan dan nanti di situ juga langsung ada pertanyaannya. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, mungkin doa ini yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan disalibkan, perjalanan mereka, Tuhan mengajarkan murid-muridnya. Jadi Tuhan di sini langsung memberikan atau menegaskan supaya kita diwajibkan untuk berdoa, kita diwajibkan untuk meminta. Mungkin tadi teman-teman sudah menjelaskan secara luar biasa ya. Saya dengar luar biasa jawabannya, dan saya cuma menambahkan sedikit saja ya. Di pasalnya ke-6 ini tentang hal berdoa, kita bisa baca di situ. Di sana mereka mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Nah, mungkin kalau saya tanya satu-satu, apa itu doa Bapa kami, kemana isinya, tentunya saya dan percaya kita semua tahu apa isinya ya. Di sana juga dia berkata, kita minta yang secukupnya aja. Tadi saya dengar ada yang berkata, masa kita minta pesawat, padahal itu nggak ada gunanya ya. Tadi sama mado saya, dia bilang ada pesawat. Nah, kita minta yang secukupnya saja. Sama seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Minta secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, nanti Tuhan Yesus bukan nggak sanggup sih, sanggup. Tapi satu-satulah. Satu-satu kita minta. Kalau kita minta A ya A aja, baru besoknya yang B. Kalau sama-sama kita minta dalam sekejap saja, ya Tuhan bilang ya sebentar ya nah, sebentar saya tahu. Hanya saja kita di dunia kan bukan hanya seorang, bukan hanya saya sendiri, ada teman-teman yang lain. Jadi tadi jawaban yang paling tepat tadi itu ada di pasalnya yang ke-7 ya teman, di ayatnya yang ke-7 sampai 8. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita untuk meminta, maka kita diharapkan untuk meminta. Kalau kita tidak meminta, cuman kita menanti-nantikan saja, sama sekali bohong namanya. Ya, bohong. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau kita mengetuk pintu, pasti dibukakan. Coba ya, kalau saya bertamu di asramanya, kampusnya Tante Rile, kalau saya mengetuk pintu, pasti mereka buka. Pasti mereka buka. Jadi, mari kita meminta yang secukupnya saja. Dan tadi firman Tuhan juga saya dengar berkata bahwa ya dan amin. Ya memang itu betul, ya dan amin. Nah, jadi jangan membuat kehidupan ini ribet lah. Kita bawa santai aja bersama dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Kita minta apa yang secukupnya saja kita minta saat ini. Dan tadi juga kita diarahkan oleh hambanya supaya kita juga bisa berdoa buat teman-teman yang lain, buat saudara kita. Karena kita melihat saat ini, di setiap kita melakukan atau menaikkan setiap doa dan penyembahan kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Tuhan berkati saya, berkati perkuliahan saya, berkati apalagi ya, pekerjaan saya dan segala macam. Terkadang kita menduluankan keinginan kita. Kita tidak menduluankan orang lain. Jadi jangan kita egois. Kita harus mempedulikan orang lain. Nanti kita bisa baca di Filipi 2. Kita harus mempedulikan orang lain. Ya, begitu dari saya. Mungkin jawaban saya masih kurang. Saya bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih buat tambahnya. Jawaban sangat luar biasa.
penjelasannya. Ya, mungkin ada lagi yang bisa menambahkan atau ada pertanyaan baru? Persilahkan. Yang belum mengerti dari firman Tuhan tadi. Saya coba thank you untuk teman-teman yang sudah menjelaskan kepada kita semua. Saya sedikit menambahkan saja dari beberapa pembahasan yang sudah teman-teman sudah paparkan. Itu menurut aku sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita ingat. Tetapi perlu kita melihat konteks dari doa sebenarnya yang dikatakan Daud di sini. Daud di sini berbicara bukan soal bagaimana kita cara meminta, tetapi di sini Daud berbicara bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Daud mengalami masalah sebelum ia menulis surat ini. Maksudnya kita bisa membaca dari ayat selanjutnya, di situ menceritakan bagaimana Daud itu mengatakan orang-orang yang mengejar nyawaku, orang-orang berusaha untuk membunuh diriku. Jadi di sini Daud itu mengucapkan rasa syukur kepada dia karena Tuhan itu telah menolong dia. Sementara kata menanti-nanti di sini, itu adalah sesuatu kata yang saya lihat tadi dalam bahasa aslinya, itu bukan sekedar menanti-nanti, tetapi kata yang digunakan adalah invite absolute, merupakan kata kerja menunjukkan pekerjaan yang pasti dan itu sudah terjadi. Menanti-nanti itu berarti dia sudah merasakan anugerah Tuhan itu terlebih dahulu dan dia meyakini pasti udah terjadi. Jadi di sini Daud mau mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita jangan lupa kita bersyukur. Ada macam-macam doa. Macam-macam doa itu berbeda-beda. Ada doa ucapan syukur, ada doa permohonan, ada doa di saat kita sakit, ada doa ketika kita membutuhkan pertolongan. Banyak. Tetapi di sini khusus Daud berikan, artinya dia bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Saya sih melihat bagaimana penantian Daud selama ia dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom, dan menanti-nanti artinya dia menanti-nanti selama ini pertolongan dari mana? Dari manakah datangnya pertolonganku? Daud seperti bertanya dan itu terus dia nantikan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tapi terus di dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan nyawanya pun sampai terancam, dia terus menanti pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu dia rasakan. Sehingga ia bersyukur kepada Tuhan melalui siapa? Melalui doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Itu sih teman-teman yang bisa saya tambahkan dan mengenai apakah Tuhan tahu mengenai masalah kita, mengenai apa yang kita minta, sebenarnya Tuhan tahu. Karena kita tahu bagaimana sifat Allah sendiri. Allah itu maha tahu. Allah itu kekal. Allah itu Allah itu awal akhir dari kehidupan kita. Jadi dia pasti tahu. Bahkan Yesus sendiri memberikan kita contoh yang begitu baik di dalam doa. Sebelum kita berdoa, apa yang pertama kita naikkan kepada Tuhan? Mengucap syukur. Kita terpujilah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan memberikan macam-macam doa di situ. Bukan hanya satu doa. Bukan hanya meminta kebutuhan kita, tidak. Tapi ada struktur berdoa kita. Struktur bagaimana? Pertama kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kemudian kita memberi pengampunan dosa kita. Baru setelah pengampunan dosa kita meminta. Baru kemudian ada tahap-tahap di dalam berdoa. Itu sih teman-teman yang bisa saya tambahkan dan semoga teman-teman bisa terberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih buat tambahnya. Mungkin ada lagi? Ya.
Atau mungkin ada dari teman-teman yang mau bersaksi juga ya, dipersilakan. Bukan hanya kita menambahkan atau menanggapi, bisa juga dengan kesaksian juga. Ya, menyampaikan Thank you. cinta kasih Tuhan. Baik, mungkin dari mengingat juga waktu kita sudah mulai mungkin tidak ada lagi yang mau menambahkan. Kalau ada, minggu depan kita lanjutkan lagi karena mengingat waktu kita juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah menjawab jawabannya sangat luar biasa, sangat memberkati kita. Bahwa doa itu sangat kita butuhkan untuk berinteraksi kepada Tuhan. Ya, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta kesediaan Saudari Deni untuk menutup semua rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kepada hambanya saya persilahkan. Ini langsung doa atau ada acara lain? Ini langsung penutup, Mado. Langsung saja. Oke. Ya. Oke, Mado. Aman sih, Mado. Oke. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam Tuhan. Dan terima kasih buat teman-temannya yang sudah berpartisipasi. Saya sendiri juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengambil bagian. Kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang luar biasa yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya di antara kami masing-masing, kami pasti ada kesibukan sendiri-sendiri, tapi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bergabung, mendengarkan sabda-Mu, menyembah Engkau, dan juga sharing bersama dengan teman-teman. Tuhan terus memberkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Biarkanlah setiap kehidupan kami pada malam hari ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Penyertaan Tuhan terus bersama dengan kami di setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga buat setiap firman-Mu yang telah disampaikan pada malam hari ini yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, di mana kami diingatkan kembali untuk selalu menantikan setiap doa yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami juga diajarkan untuk selalu bersabar dan selalu kuat, karena kami yakin dan percaya setiap firman-Mu ya dan amin. Dan juga buat teman-teman yang sudah membagikan setiap sharing mereka dalam kehidupan kami, biarkanlah kami juga ada hal yang bisa kami ambil, sehingga kami juga mendapatkan satu kesimpulan, dan itu juga menjadi kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapak, kami mau berdoa khususnya buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupannya dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan yang saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi probleman dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Segala yang Dia butuhkan, Tuhan mampu mencukupkan. Dan seluruh kehidupannya dan keluarganya, studinya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga kami serahkan dalam tangan-Mu setiap pelayan, baik UBL, musik yang sudah Tuhan pakai. Tuhan terus memakai mereka secara luar biasa. Tuhan terus menambahkan setiap talenta mereka, sehingga setiap kehidupan mereka, talenta mereka itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para pengurus di tempat ini, Tuhan terus memberkati mereka, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan juga setiap kekuatan dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka diberkati, dan seluruh keluarga mereka diberkati. Demikian juga dengan kami, para teman-teman dan anggota yang sudah
mengambil bagian. Tuhan terus memberkati kami satu persatu, baik kami yang bekerja maupun baik kami juga yang sedang studi. Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, jika sebentar lagi juga kami mau mengakhiri ibadah ini. Setiap berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama menaikkan doa kita yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, sama seperti Tuhan juga memberikan kepada kami, dan ajarkanlah kami untuk selalu mengampuni, dan biarkanlah setiap anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah setiap doa dan sembahyang kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin.